Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Material Teknik Elektro A. Di sini kami akan menjelaskan tentang kapasitansi dan dielektrik. Anggota kelompok kami yang pertama ada Andri Andika Sinukaban, kedua ada Asmi Ardilil Aga, ketiga ada Cindy Aprila, keempat ada Fauzan Afan, kelima Hairul Anam, keenam saya sendiri Penawa Rizky Widayat, ketujuh Indrani Setianingrum, ke-8 Jatuh Jauhar, dan ke-9 Satya Dwi Yoga Saputra. Baik, kapasitansi. Jadi kapasitansi adalah jumlah elektron yang dapat disimpan di bawah tekanan yang dapat diberikan listrik atau tegangan atau voltase. Nah, sifat kapasitansi dalam elektronika ditunjukkan oleh kapasitor. Nah, kapasitor adalah sebuah komponen elektronik pasif yang menyimpan energi dalam bentuk medan elektrostatik atau listrik statis. Oleh karena itu, kapasitor digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Nah, pada dasarnya sebuah kapasitor terdiri atas dua pelat konduktor yang dipisahkan oleh ruangan yang berisi bahan isolator. Nah, lapisan isolator tersebut disebut sebagai dieelektrik pada kapasitor. Baik, saya akan melanjutkan yaitu kapasitansi berbanding lurus dengan luas pelat konduktor dan berbanding terbalik dengan jarak antar pelat. Nah, kapasitor ini juga berfungsi sebagai filter atau penyaring yang melewatkan arus listrik bolak-balik AC dan menahan arus listrik searah yaitu DC. Kemudian kapasitansi antara dua keping sejajar dinyatakan ke dalam persamaan I sama dengan I per C. P adalah beda potensial listrik antara kedua permukaan pelat dan Q adalah nilai besaran yang menyatakan jumlah muatan yang melewati kedua pelat tersebut. Kemudian ada pada rangkaian di atas, ketika saklap dalam keadaan terbuka, maka kapasitor tidak akan terisi oleh muatan. Tetapi jika saklar tertutup, maka arus listrik akan mengalir dan kapasitor akan terisi oleh muatan. Proses pengisian berlangsung karena medan elektromagnet memaksa elektron ke plat atas kapasitor dari kutub negatif baterai dan menarik elektron lainnya yang berada di plat bawah menuju kutub positif baterai. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azmi. Baik, saya akan melanjutkan konstanta waktu dan kapasitansi. Jadi konstanta waktu dan yang dimaksud di sini adalah waktu yang diperlukan untuk mengisi muatan listrik sebuah kapasitor. Konstanta ini berbanding lurus dengan nilai kapasitansi kapasitor dan nilai hambatan resistor. Konstanta waktu pada rangkaian resistor kapasitor RC adalah T sama dengan R dikali C. T-nya adalah satuan waktu dalam detik sekon, R itu nilai tahanan dalam satuan ohm, C itu nilai kapasitansi dalam satuan farad F. Itu saya dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yoga. Dielektrik adalah suatu bahan yang memiliki daya hantar arus yang sangat kecil atau bahkan hampir tidak ada. Bahkan dielektrik ini dapat berwujud padat, cair, dan gas. Ketika bahan ini berada dalam medan listrik, muatan listrik yang terkandung di dalamnya tidak mengalami pergerakan sehingga tidak akan timbul arus seperti bahan konduktor ataupun semikonduktor, tetapi hanya sedikit bergeser dari posisi setimbangnya yang mengakibatkan terciptanya pertumbuhan dielektrik. Pengutupan tersebut menyebabkan muatan positif bergerak menuju kutub negatif medan listrik, sedangkan muatan negatif bergerak pada arah berlawanan, yaitu menuju kutub positif medan listrik. Hal ini menimbulkan medan listrik internal di dalam bahan dielektrik yang menyebabkan jumlah keseluruhan medan listrik yang melingkupi bahan dielektrik menurun. Sifat inilah yang menyebabkan bahan dielektrik itu merupakan isolator yang baik. Meskipun isolator juga memiliki konduksi listrik yang rendah, namun istilah dielektrik biasanya digunakan untuk bahan isolator yang memiliki tingkat kemampuan pengutupan tinggi yang besarnya diwakili oleh konstansa dielektrik. Konstansa dielektrik atau permitivitas listrik adalah sebuah konstansa yang melambangkan rapatnya flux elektrostatik dalam satu bahan bila diberi potensi listrik. Konstansa ini merupakan perbandingan energi listrik yang tersimpan pada bahan tersebut jika diberi sebuah potensial relatif terhadap ruang hampa yang dapat ditulis secara matematis yang akan dijelaskan oleh saudara Jatwa. Oke, di mana permitivitas medium luar tempat sebab.
merupakan permitivitas statis dari bahan tersebut, dan konstanta listrik adalah permitivitas ruang hampa. Permitivitas ruang hampa diturunkan dari persamaan Maxwell dengan menghubungkan intensitas medan listrik E dengan kerapatan flux listrik D. Pada ruang hampa, permitivitas sama dengan konstanta listrik, sehingga konstanta dielektriknya adalah 1. Permitivitas relatif dari sebuah medium berhubungan dengan kerentanan atau susceptibility listriknya. Melalui persamaan, permitivitas relatif sama dengan 1 ditambah kerentanan listrik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karena sifatnya yang sangat sulit menghantarkan listrik, maka bahan dielektrik ini identik dengan bahan-bahan selain konduktor dan semikonduktor, yaitu isolator. Contoh umum tentang dielektrik adalah sekat isolator di antara plat konduktor yang terdapat dalam kapasitor. Bahan dielektrik ada 2 jenis, yakni polar dan non-polar. Molekul dielektrik polar berarti bahwa molekul dielektrik tersebut dalam keadaan tanpa medan listrik antara elektron dan intinya telah membentuk dipol. Sedangkan molekul non-polar ketika tidak ada medan listrik antara elektron dan inti tidak tampak sebagai dua muatan terpisah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adrian. Dielektrik molekul polar maupun nonpolar bila diletakkan dalam medan listrik akan mengalami polarisasi. Bagian permukaan dielektrik yang terpolarisasi terdapat muatan-muatan negatif di satu permukaan dan muatan positif di permukaan lain. Muatan-muatan ini bukan muatan bebas, tetapi masing-masing terikat pada molekul yang terletak di dekat permukaan dan selebihnya dielektrik bermuatan total nol. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andri Andika Sinupabi. Oke, selanjutnya ialah dielektrik sebagai salah satu bahan listrik mempunyai beberapa sifat-sifat kelistrikan. Adapun fungsi yang paling penting dari suatu bahan dielektrik adalah yang pertama, untuk mengisolasi antara satu penghantar dengan penghantar yang lainnya. Yang kedua ialah menahan gaya mekanis akibat adanya arus pada konduktor yang diisolasinya. Dan terakhir ialah mampu menahan tekanan yang diakibatkan panas dan reaksi kimia. Tekanan yang diakibatkan oleh medan elektrik, gaya mekanik, termal maupun kimia dapat terjadi secara serentak. Kata lain, suatu bahan dielektrik dapat dikatakan ekonomis jika bahan dielektrik tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama dengan menahan semua tekanan tersebut di atas. Baik, itu penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.